Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, patut kita syukuri bersama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberi anugerah berupa Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim ini merupakan satu-satunya mukjizat di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada para rasul yang masih tersisa sampai detik ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang diberi mukjizat sepanjang masa. Beda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat-mukjizat beliau-beliau alaihi wassalam hanya ketika para nabi tersebut masih hidup. Tapi ketika nabi-nabi atau rasul telah wafat, maka mukjizatnya sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diberikan mukjizat walaupun beliau setelah wafat, tetapi mukjizat tersebut masih berada di tengah-tengah kita, masih memberikan kebaikan, manfaat, keberkahan kepada kita. Bahkan mukjizat Al-Quran bisa menolong kita kelak ketika di yaumil akhirah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi ashabul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, kita harus berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Artinya kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita harus menjadikan nilai-nilai Al-Quran mewarnai seluruh aktivitas hidup kita, sehingga kita bisa menjadi ashabul Quran. Apa syarat untuk menjadi ashabul Quran? Yang pertama, kita harus memiliki Al-Quran. Baik kita memiliki secara fisik Al-Quran, ataupun mungkin di HP kita, di alat komunikasi kita yang canggih dengan aplikasi-aplikasi Al-Quran. Ya. Yang kedua, kita harus berusaha untuk membaca Al-Quran. Ya, paling tidak kita membaca kalau bisa one day one juz. Kalau tidak bisa ya one day one lempir, itu sudah lumayan. Yang pasti dalam keseharian kita harus berusaha untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Kita harus berusaha bertadabbur, bertafakkur akan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan puncaknya nanti Al-Quran yang telah kita fahami harus kita amalkan, harus mewarnai segala aktivitas hidup dan kehidupan kita. Sehingga benar-benar Al-Quran yang ditegaskan oleh Allah SWT sebagai hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil, benar-benar bisa kita amalkan, benar-benar bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Niscaya ketika Al-Quran benar-benar bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dan mewarnai seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita, maka bisa dipastikan kita termasuk golongan ashabul Quran, yang ashabul Quran ini dipastikan, dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat dari Allah SWT melalui Al-Quran. Tapi ingat, ma'asyiral muslimin, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup harus ada langkah untuk memahami Al-Quran. Sehingga kita harus mempunyai aktivitas mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Karena semua kehidupan atau semua permasalahan hidup itu ada di dalam Al-Quran kalau kita mau bertafakur dan bertadabbur. Ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin tentang bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup seluruh manusia, bukan saja umat Islam kalau mau. Seorang
ulama besar Syekh Muhammad Abduh pernah berdakwah di tengah-tengah masyarakat Eropa. Kita tahu masyarakat Eropa mayoritas bukan beragama Islam. Dan beliau mendakwakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apapun permasalahan ada dalam Al-Quran. Itu keyakinan beliau. Bahkan beliau menantang orang-orang yang hadir saat itu yang notabene orang Eropa non-Muslim. Tanyakan apapun, nanti Al-Quran yang akan menjawab. Tanyakan masalah apapun dalam kehidupan Anda, Al-Quran yang akan menjawab. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang terlewatkan dalam masalah hidup kita. Akhirnya ada seorang misionaris yang memang sengaja ingin menjatuhkan Al-Quran. Dia bertanya, wahai Muhammad Abduh, tolong jawab Al-Quran. Kira-kira 1 kilo tepung bisa menjadi roti berapa? Coba bayangkan. 1 kilo tepung bisa menjadi roti berapa? Kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Saya kira itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Syekh Muhammad Abduh memang adalah orang ahli Al-Quran. Beliau yakin bahwa Al-Quran bisa menjawab. Dan si penanya mengatakan harus Al-Quran yang menjawab, bukan engkau. Maka Syekh Muhammad Abduh dengan dasar Al-Quran, beliau minta seorang ahli roti. Ahli roti. Dipanggil ahli roti dan ditanya, ahli roti, Anda ahli roti? Iya, saya ahli roti. 1 kilo tepung kira-kira bisa menjadi berapa roti? Kalau roti tawar yang ukuran sekian misalnya. Karena sudah ahlinya, dia bisa menjawab secara langsung. 1 kilo tepung bisa menjadi roti sekian. Dan langsung Syekh Muhammad mengatakan, ini jawaban Al-Quran. Si misionaris tadi tertawa, itu bukan jawaban Al-Quran tapi jawaban tukang roti. Enggak, ini jawaban Al-Quran. Karena Anda tanya kepadaku tentang roti dan aku bukan ahli roti. Akhirnya aku buka Al-Quran. Dalam Al-Quran aku diperintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Maka saya bertanya kepada ahlinya. Inilah jawaban Al-Quran. Al-Quran memerintahkan saya untuk bertanya kepada ahli roti. Akhirnya ketemulah 1 kilo ketemu roti sekian. Inilah Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran kita bisa menjawab semuanya. Maka saat itu si penanya bersyahadat. Karena apa? Karena melihat begitu luasnya makna dari Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran. Demikianlah masyarakat muslimin, cerita sedikit ini bisa menginspirasi kita bahwa tidak ada yang tidak terjawab masalah hidup kita dengan Al-Quran. Semoga semakin hari kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin hari kita semakin faham dengan isi Al-Quran, dan semakin hari Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk semakin kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam sehari-hari, sehingga Al-Quran menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabat Al-Quran yang kelak kita akan mendapatkan syafaat selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.